Hai, ketemu lagi bersama kami di Merian Channel. Oke, sebelumnya kami sudah podcast dan sudah banyak cerita pengalaman-pengalaman yang terjadi pada seseorang. Pasti kalian tahu dong yang sudah menonton. Oke, kali ini akan kembali ke cerita misteri atau kisah-kisah mistis. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kejadian-kejadian mistis di Tol Cipularang. Nah, bagi kalian yang pernah melewati Tol Cipularang, apakah kalian pernah mengalami kejadian mistis? Kalau pernah, bisa kalian komen di bawah ini dan bisa berbagi pengalaman kepada kami. Oke, sebelum kalian simak cerita ini, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita misteri ini. Oke, kalian simak cerita ini, jangan di skip tanpa di skip ya, agar tidak ada kesalahpahaman dari cerita ini. Ini merupakan pengalaman seseorang ya, yang diambil dari narasumber yang sudah masuk dan kami ceritakan dari sini. Dan yuk, jangan banyak basa-basi, kita simak cerita ini dan dengar baik-baik. Kali ini aku akan menceritakan kembali beberapa kisah yang menyeramkan dan mengerikan yang terjadi di Tol Cipularang. Berikut ceritanya. Jalur Tol Cipularang atau Cikampek Purwakarta Padalarang adalah jalur yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung, yang berhubungan dengan Tol Cikampek dan Cileunyi. Tol Cipularang dulu dibangun dalam rangka memperingati 50 tahun KTT Asia Afrika di Bandung. Dimulai tahun 2000 oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Tol Cipularang ditargetkan selesai tahun 2005, yang menjadi tol dengan pembangunan tercepat di Indonesia. Memiliki panjang 54 km, banyak sekali kisah mistis di Cipularang. Salah satu dugaan muncul karena Cipularang melintasi Gunung Hejo, yang dianggap masyarakat sebagai tempat kerajaan mistis. Sehingga kini, Cipularang menjadi tol dengan tingkat keekstriman tertinggi di Indonesia, terutama pada ruas kilometer 60 sampai kilometer 100. Banyak kisah mistis yang terjadi di sana. Pertama, adanya mobil misterius. Beberapa orang percaya bahwa ada sebuah mobil misterius yang kerap kali menjadi teror bagi para pengendara yang melintas di Cipularang pada malam hari, terutama setelah Waduk Jatiluhur dari arah Bandung. Ada seorang pria yang menuturkan bahwa dia harus kembali ke Jakarta melewati Cipularang saat malam hari, dan dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang. Karena merasa mobil di belakangnya tak sabar, pria itu langsung memilih jalur kiri. Namun rupanya mobil itu tetap mengikuti ke kiri di belakangnya dan terus memberikan sorotan lampu yang menyilaukan. Merasa kesal, pria itu langsung mengintip mobil tersebut dari kaca spion tengah. Bersamaan dengan dia menyadari di depannya ada sebuah truk gandeng besar. Beruntung, pria itu langsung menginjak rem dan mobilnya terhenti. Namun betapa dia kaget saat melihat ke belakang tidak ada mobil yang sedari tadi membuntutinya. Mobil siapakah itu? Kedua, diikuti bocah hantu. Kisah lain, angkernya Cipularang, pernah dialami seorang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak berusia 8 tahun yang akan berlibur ke Bandung. Mereka bertiga berangkat dari Jakarta pada Jumat sekitar pukul 9 malam melewati Cipularang. Saat melintas di Cipularang, sang anak merasa ingin buang air kecil. Mobil pun berhenti dan si anak keluar dari mobil.
menit kemudian, dia kembali masuk ke dalam mobil bersama orang tuanya dan melanjutkan perjalanan ke Bandung. Liburan ke Bandung rupanya tidak berjalan dengan bahagia. Si anak justru kelap kali diam, tampak murung, dan benar-benar pucat. Menyadari ada yang aneh pada anaknya, kedua orang tuanya memutuskan kembali ke Jakarta pada hari Minggu, sekitar pukul 10 malam. Dan si anak meminta untuk kencing lagi di lokasi yang sama. Rasa panik mulai timbul pada orang tuanya, karena si anak yang keluar untuk kencing tiba-tiba sudah menghilang. 1 jam kemudian, mereka menghubungi petugas tol dan disebutkan si anak tiba-tiba ada di pos jaga. Betapa kagetnya kedua orang tua itu saat petugas memberitahu jika anak mereka sudah ada di pos jaga tol Cipularang selama 2 hari semenjak Jumat malam. Lalu, siapa yang ikut ke Bandung? Ketiga, melintasi jalur iblis. Sebuah kisah dialami seorang musisi Bandung pada 1 Juni 2008 silam. Saat itu dia bersama istrinya serta seorang teman bersama istri dan anaknya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung melalui tol Cipularang. Keanehan mulai terjadi saat memasuki kilometer 64. Tiba-tiba temannya mencium bau darah dan istri temannya meneriakkan ada kereta api berjalan di bagian kanan jalan yang normalnya di jalur KM 64 tidak ada jalur kereta. Sedetik setelah kejadian aneh itu, pria ini menyadari jika dia sudah berada di jalur berlawanan dengan truk besar di depan dan samping membunyikan klakson kencang. Beruntung bagi pria ini karena dia berhasil menyeimbangkan kecepatan tepat di saat truk Fuso beberapa meter di depannya. Setelah berhasil menguasai diri, pria ini menyadari jika dia sudah berada di KM 70 yang berarti hanya dalam beberapa detik dia sudah melompat sejauh 6 km. Keempat, ada penumpang tambahan. Beberapa orang di Bandung memang banyak yang bekerja di Jakarta dan melewati tol Cipularang untuk mempersingkat jalur mereka. Namun, perjalanan di Cipularang menjadi kisah yang menyeramkan yang dialami oleh seorang wanita ini, di mana karena hari pertama kerja dia akhirnya naik travel pukul 8 malam dari Bandung ke Jakarta, yang rupanya hanya berisi dia dan sopirnya. Ketika ada di Cipularang dan melintasi daerah Purwakarta, keanehan mulai terjadi saat sang sopir travel meminta si wanita untuk banyak berdoa. Tak hanya banyak berdoa, sang supir travel juga meminta wanita ini jangan menoleh ke belakang dan jangan kaget. Karena penasaran, wanita yang duduk di bangku mobil bagian tengah ini melihat ke spion tengah dan betapa kagetnya dia karena kursi di paling belakang sudah ada sosok wanita dengan wajah yang rusak. Kelima, mengantuk tiba-tiba. Ada yang bilang tol Cipularang di kisaran KM 90 itu merupakan jalur tengkorak. Orang yang awalnya mengendarai mobil dengan kondisi segar bugar dan tanpa mengantuk, tiba-tiba bisa merasakan lemas dan kantuk yang luar biasa. Pernah ada seorang pria yang berangkat dengan kondisi sehat, tiba-tiba merasakan kantuk yang luar biasa ketika mobilnya melintasi KM 90. Bahkan pria ini mengaku matanya terpejam beberapa detik dan mobilnya sempat oleng ke jalur kanan atau kiri. Beruntung bagi dia, kondisi super mengantuk itu berhasil dia tetap melintasi tol Cipularang ini sampai ke kilometer 120 yang secara tiba-tiba atau secara ajaib, kondisi mata dan tubuhnya itu kembali pulih dan segar. Keenam, ada iblis raksasa. Beberapa mahasiswa yang berkuliah di kawasan Cileunyi memang kerap menggunakan Cipularang sebagai jalur favorit. Namun, mereka rupanya juga menyadari keangkeran kawasan itu, terutama di antara KM 97 dan KM 99, yang disebut pusat kawasan iblis, karena melintasi Gunung Hejo, gunung yang dilewati oleh Cipularang. Sudah lama kisah soal Gunung Hejo sebagai tempat keramat tersebar di masyarakat. Bahkan kabarnya, investor pembangunan Cipularang terpaksa mengambil jalur memutar untuk pembangunan tol karena Gunung Hejo tak bisa ditembus. Dan kisahnya, ada seorang pria yang melintasi KM 97 sampai KM 99 pada pukul 2 pagi bersama supirnya. Dan saat melewati kawasan Gunung Hejo, dia melihat ada sepasang kaki berbulu yang
dalam bahasa Sunda disebut uncang-uncang, dengan ukuran luar biasa besar, di mana satu kaki saja besarnya lebih dari 2 bus berkapasitas 60 orang melintas sejauh 3 langkah dan langsung hilang. Ada kepala melayang. Sebuah kisah mengerikan datang dari sekelompok muda-mudi yang sedang berlibur ke Bandung. Saking asiknya berlibur, mereka akhirnya baru pulang kembali ke Jakarta pukul 11 malam dan tentu saja melewati tol Cipularang dengan kondisi yang saat itu hujan rintik-rintik. Dalam mobil yang mereka kendarai, hanya ada 2 orang yang masih terjaga, yakni sang sopir dan seorang yang duduk di bangku depan. 2 orang itu merasakan hal yang sama, yakni perasaan yang tidak enak ketika melintasi Cipularang. Dan benar saja, firasat itu menjadi kejadian mengerikan ketika mereka melihat ada sosok kepala melayang dengan rambut panjang tanpa badan di pinggir jalan tol. Udah ya, udah. Dari ceritanya aja banyak banget pengalaman mistis dari tol Cipularang. Ada yang pernah mengalaminya? Boleh komen di kolom komentar. Saya pribadi pernah mengalami ke tol Cipularang. Dulu pas saya pertama kali masuk tol Cipularang, pas mau ke Jakarta karena ada teman yang menunggu di daerah Bandung, dan akhirnya saya mengambil arah tol Bandung Cileunyi dan kebetulan melewati tol Cipularang. Cuman saya merasa penasaran dong, karena banyak banget cerita-cerita dari seseorang kalau tol Cipularang atau sudah melewati Gunung Hejo ya, Gunung Hejo. Katanya banyak banget pengalaman mistis dari sana dan banyak banget kecelakaan di sana. Dan akhirnya saya penasaran, saya pengen keluar. Ternyata dari perjalanannya aja sudah sangat menyeramkan ya bagi saya, karena saya tidak ingin terjadi apa-apa, dan akhirnya saya memutuskan untuk bismillah, istighfar dari sana. Jadi bagi kalian yang ingin perjalanan kemana-mana, bukan ke tol itu aja ya, bagi kalian yang ingin berpergian entah kemana jauh, utamakan yaitu baca doa. Jangan sampai kalian tidak baca doa dan naudzubillah. Semoga kalian selamat dari perjalanan dan bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing. Yang intinya jangan pernah lepas dari doa. Kuatkan iman kalian dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan atau Allah. Oke, segitu aja dari cerita kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.